Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua terjauh dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran terdahulu kita telah mempelajari berbagai lagu daerah. Apakah kalian masih ingat lagu-lagu tersebut? Sekarang kita akan mempelajari kembali mengenai lagu dari daerah Papua, yaitu lagu Yamko Rambiamko. Nah, lagu Yamko Rambiamko memiliki kecepatan atau letukan 4/4 dan temponya 104, yang artinya kita menyanyikan dengan tempo agak cepat. Mari kita nyanyikan bersama-sama. He amko rambe amko aronawa kumbe. He amko rambe amko aronawa kumbe. Te minogi pe kubana ko kumbe ko yumano bungo awe ate. Te minogi pe kupeno ko kumbe kayuna no bungo awe ate. Humke 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 riro, humke chumbe chumbe riro, humke 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 riro, humke chumbe chumbe riro. Saat bernyanyi, kalian harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada tersebut. Apa kalian masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Ada 3 jenis tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat, sedangkan lagu yang digunakan untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu tersebut. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, ini adalah notasi angka yang menunjukkan ada rendah ditandai dengan titik di bawah angka, sedangkan sedang ini tidak ada tanda sama sekali, tidak ada titik di atas ataupun di bawah. Kalau not angka tinggi itu ditandai dengan adanya titik yang ada di atas angka. Semakin ke kanan nada semakin tinggi, sebaliknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah, nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi.
Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Selain lagu daerah, ada juga cerita rakyat yang berkembang di tengah masyarakat Papua. Salah satunya adalah cerita yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Mari kita baca teks cerita berikut, judulnya Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu berterbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak atau telah matang. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh? Dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali menggepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan? Dara Mahkota menyampaikan tantangan kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak, Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya dia terus terjatuh dan menggelempar di tanah. Sementara itu Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka.
Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Menceritakan tentang apakah cerita rakyat tersebut? Cerita rakyat tersebut bercerita tentang seekor kasuari dan yang serakah. Kalau kita perhatikan, ternyata semua tokoh yang diceritakan dalam kisah tersebut adalah hewan ataupun kebanyakan burung yang ada di sana. Apakah kalian tahu termasuk jenis apakah cerita kisah kasuari dan dara mahkota tersebut? Cerita tersebut termasuk dalam cerita fiksi atau cerita yang bersifat khayalan. Jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama ada dongeng, merupakan cerita fiksi yang bersifat khayalan dan menceritakan hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari generasi ke generasi. Yang kedua ada cerpen atau cerita pendek, adalah cerita tentang suatu kejadian dalam hidup manusia secara sekilas dan biasanya tidak ada penjelasan dalam akhir cerita. Yang ketiga ada novel. Novel adalah suatu cerita yang menceritakan kisah hidup manusia pada kurun waktu panjang dalam kehidupannya serta belum ada penjelasan secara sempurna. Yang keempat ada roman, yaitu suatu kisah yang bercerita tentang percintaan, contohnya Layar Terkembang dan Siti Nurbaya. Jenis-jenis dongeng. Ada yang pertama cerita jenaka, yaitu cerita yang berisikan kisah atau perjalanan suatu tokoh menimbulkan kelucuan juga humor. Lalu mite atau juga disebut dengan mitos, yaitu cerita yang memiliki latar belakang sejarah dan dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Yang ketiga ada fabel, merupakan jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang. Yang keempat ada legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. Yang kelima ada saga atau sage, merupakan cerita atau kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Dilihat dari isi dan tokoh yang ada pada ceritanya, bisa kita simpulkan bahwa cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna termasuk ke dalam cerita legenda. Sedangkan cerita yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota termasuk ke dalam cerita fabel. Dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat khayalan dan menceritakan hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari generasi ke generasi. Baik anak-anak pintar, adakah di antara kalian yang biasa bersepeda pada saat pergi atau pulang dari sekolah? Saat digayuh, sepeda akan bergerak maju. Cepat atau lambatnya laju sepeda tergantung pada besar gaya yang kita berikan pada sepeda tersebut. Semakin besar gaya otot yang digunakan, semakin besar pula pengaruhnya terhadap benda yang dipengaruhi oleh gaya tersebut. Waktunya mengerjakan tugas. Nyanyikanlah lagu Yamko Rambe Yamko dengan tinggi rendah nada serta tempo yang tepat, dan buatlah menjadi sebuah video. Gunakanlah seragam serapi mungkin dan usahakan harus ada audiens yang sedang melihat. Lakukan percobaan berikut ini, kemudian catat hasilnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan hasil percobaan tersebut. Yang dilakukan adalah doronglah meja secara sendiri dengan tenaga yang kuat, dengan kekuatan yang penuh, dan doronglah meja bersama teman atau keluarga dengan tenaga yang penuh juga. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan yang sudah kalian lakukan. Yang pertama, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendirian dan berdua dengan teman atau keluarga? 2. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan saat didorong berdua? 3. Apa kesimpulan kalian dari percobaan ini? Selamat mengerjakan. Baik anak-anak pintar, demikianlah pembelajaran kita kali ini.
Sikap serakah akan membuat kita tidak disukai oleh orang lain. Ingatlah bahwa selain kita, orang lain juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sesuatu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.